Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di sini program menghitung huruf vokal dan konsonan. Di sini tuh algoritmanya itu seperti ini. Dan deskripsi programnya itu seperti ini. Ada di laporan ya. Penjelasannya juga dicek seperti ini. Flowchart ini saya akan jelaskan barengan dengan saya jelaskan kodenya. Sudoku yang seperti ini. Penjelasan running-nya itu contoh seperti saya inputkan mojo kan, maka itu akan diproses per huruf. Dicari dulu apakah kita cari M itu ada atau belum ada. Kalau ada, maka konsonan akan bertambah 1. 0 jika belum O jika belum ada, maka vokal 1 dicek gitu. Nah, di sini saya akan langsung ini untuk hasilnya. Di sini saya langsung aja menjelaskan programnya. Pertama, untuk nomor 1 sampai nomor 3 itu memanggil library dan juga untuk username password supaya tidak perlu memanggil std titik lagi gitu. Untuk di int main atau fungsi utamanya itu fungsi utama program utamanya itu baris ke-6 itu kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel yaitu kata dengan tipe strings. Dan untuk baris ke-7 itu kita deklarasikan juga vokal dan juga konsonan. Tipe datanya int, sementara untuk tipe data boolean itu ada variabel a. Variabel a ini nantinya untuk mengecek apakah huruf sudah pernah muncul atau belum gitu. Lalu kita cout kan. Untuk cout-nya sendiri itu akan menampilkan masukan data dari ke layar pengguna. Lalu 10 itu ada user akan diminta untuk menginputkan sesuatu, lalu akan dimasukkan ke kata. Nah, nomor 11-nya itu pengulangan, lalu nomor 12-nya itu akan dilakukan pemeriksaan. Jadi nomor 11-nya di baris 11 itu kita akan mengurutkan dari I0 sampai I kurang dari panjangnya kata itu akan dicari satu persatu apakah itu merupakan huruf konsonan atau tidak. Kalau huruf konsonan, maka file ada ini akan berubah menjadi true gitu loh. Nah, seperti yang ini. Jadi di setnya di sini nih false dulu, nanti pas di sini akan berubah true atau tidaknya. Jadi pengulangan kedua ini berproses untuk membandingkan apakah hurufnya itu vokal atau konsonan gitu. Kalau vokal dia true. Di barisan 19 juga ini if ada maksudnya itu pengulangannya itu akan di if tadi jika apa namanya itu pengulangannya tadi vokal atau ya vokal, maka dia berubah true tuh kan. Berarti dalam if ini true, kebalikan dari true kan false. Jadi dia tidak akan masuk ke kondisi ini lalu men-skip konsonannya gitu. Oke, saya akan langsung jelaskan itu contohnya saja langsung. Saya Jojo misal.
Nah, itu huruf vokalnya itu 2 dan konsonannya itu 3. Oh, sorry, di sini saya ada sedikit kekeliruan. Ternyata eh yang ada atau tidaknya ini nih eh bertujuan untuk men-skip kata yang kembar gitu. Jadi kalau katanya itu sudah ada sebelumnya, maka tidak perlu dicek lagi. Nah, di sini kan kita set awalnya itu kan false tuh kan. Berarti ketika uh, suatu huruf itu kembar dengan huruf sebelumnya itu, maka di sini akan true. Nah, kalau true dia akan men-skip di sini karena tadi sudah terdata tuh kan. Jadi gitu. Mungkin sedikit review yang dari saya. Oke. Untuk flowchartnya sendiri itu pertama dia start, kedua kita tadi seperti yang saya bilang tadi vokal dan konsonan tadi dideklarasikan di set 0, terus untuk tipe datanya ada itu boolean. Lalu setelah itu dia akan masuk ke inputan kata, lalu memasuki pengulangan. Nah, ketika dia true itu ada di set jadi false, lalu ke pengulangan selanjutnya atau pengulangan di dalam i, yaitu pengulangan j. Nah, dalam j ketika dia true, maka kata i itu akan dibandingkan dengan kata j. Jika iya, maka true. Kalau true, j++. Maksudnya itu dia akan mengskip proses yang false gitu. Nah, untuk yang false dia akan masuk ke i++. Terus ketika dia sudah sampai false, maka dia dibuat ada if apa nih, negasi if. Nah, if tadi kan di set dia itu false tuh kan dalam, kalau pas pengulangan ini ternyata dia true, berarti dia akan men-skip atau langsung ke false atau langsung ke selesai. Kalau dia false, ada itu false, negasi false kan true, berarti dia akan menjalankan program di T ini, yang ini, terus masuk. Kalau dia true maka vokal plus plus plus, kalau dia false konsonan plus plus plus, vokal konsonan lalu ke N gitu. Mungkin saya rasa cukup penjelasan dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.